Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin awwalu makhluqatika nur min nuri dhatika nabika wa rasulika rahmatan lil alamin. Amma ba'du, Bapak Ibu, orang-orang tua saya yang saya muliakan, hadirin dan hadirat yang berbahagia dan yang dirahmati Allah, begitu juga kaum muslimin dan muslimat, para pendengar dimanapun berada. Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, serta salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sangatlah kita harapkan syafaat beliau di yaumil akhirah. Baik, pada pagi hari ini kita melanjutkan kajian kita tentang sholat berjamaah, di mana pada waktu lalu kita sudah membicarakan pengertian jamaah, kemudian dalilnya serta hukum sholat berjamaah itu. Nah, pada pagi hari ini kita membicarakan tentang masalah imam, pengertian imam dan syaratnya. Imam adalah orang yang memimpin sholat jamaah. Namun kalau kita maknakan imam ini luas, kullu may yaqtadi aw yattabi'u ilaihi fahuwa imamun am sawaun syarrun aw khairun. Imam setiap orang yang diikuti dan dicontoh, baik itu dalam perbuatan baik maupun buruk, itulah imam. Jadi secara makna imam ini setiap orang yang dicontoh dan diikuti kepadanya itu, baik dalam hal yang baik maupun yang buruk, itulah dia imam. Di dalam Al-Quran dikatakan waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina. Kami jadikan di sebagian mereka itu imam, pemimpin dari kalangan mereka itu yahduna bi amrina, yang menunjuki kepada urusan kami, perintah kami. Imam kalau dilihat dari makna ini ada dua, ada imamul kubro, ada imamus sughro, ada imam besar, ada imam kecil. Imam Mawardi dalam kitab Ahkamus Sultaniyah itu menggambarkan imam besar itulah pemimpin dunia dan akhirat, pemimpin agama dan dunia, bukan dunia dan akhirat, pemimpin agama dan dunia. Dia paham agama, dia paham dunia. Nah, itulah kalau kita bicara khilafah itu kekhilafahan di dalam Islam, berarti itu orang yang bisa tahu urusan dunia dan tahu urusan agama, itu imam besar. Sedangkan imam sughro, imam kecil, itulah yaqtadi fis sholah, dia diikuti di dalam sholat. Jadi yang di masjid ini siapapun dia sebenarnya itu imam kecil, yang diikuti di dalam sholat itu masuk kategori imam kecil dia. Nah, tentu kalau kita bicara kita di negara kita ini nggak sempurna dia. Artinya imam kecil tak bisa, imam besar tak jelas, itu yang jelas pejabat kita kan begitu nggak jelas. Imam kecil payah bacaannya, imam besar apalagi nggak jelas status pendidikan dan ketatanegaraannya. Udahlah, nggak usah kita bahas lah itu tapi yang penting kita bahas ini. Nah, tentunya orang yang diikuti terutama dalam bentuk imam kecil, yakni sholat, namanya lah imam, kita bilang ini kan tentu dibutuhkan syarat-syarat agar memang keberadaan ibadah ini bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan. Karena problematik di dalam sholat berjamaah ini juga kompleks dia, Walaupun ada yang menggambarkan ini sebagai satu miniatur pemerintahan kecil yang memang pemimpinnya harus punya kapasitas yang diakui. Nah, disinilah kalau kita lihat. Nah,
Namun secara mendasar mungkin bagi kita, kalangan kita ini di mana-mana ada masjid ya, karena urusan seperti ini kadang tidak diperhatikan secara mendasar. Yang penting siapa sajalah asal sholat jemaah itu berjalan langsung, artinya tidak mengalami kendala. Yang penting ya tunai habis ya. Perkara bagaimana mau nyaman, mau nikmat ya, mau merasakan sholat itu sebagai satu ibadah yang begitu indah dan baik ya. Kadang-kadang hal seperti ini maunya diperhatikan ya oleh BKM ataupun orang-orang yang mengelola masjid. Ya tidak apa salahnya ya mengeluarkan dana dan sebagainya. Yang jelas kondisi jamaah itu nikmat dan nyaman, itu sebenarnya yang diinginkan ya, karena orang beribadah ini kan ingin mendapatkan sesuatu yang terbaik. Untuk itulah kalau kita lihat ya, di dalam masalah imam ini ada beberapa syarat, walaupun nanti ada beberapa perbedaan yang bisa dipegangi ya, sekedar ilmu bagi kita. Yang pertama, syarat imam ini ya Islam. Ini jelas karena namanya sholat ya, tak mungkin kita mengangkat orang kafir. Orang kafir di mana taunya sholat, kan begitu. Kalaupun dia tahu mungkin sekedar itu tidak akan dia kerjakan. Dan kita tahu ya bahwa orang kafir itu kan ya antara batasnya itu selain syahadat ya sholat itu jelas digambarkan ya, al-ahdul lazi bainana wa bainal kufri tarkus sholah ya, perjanjian antara kita dengan orang kafir itulah masalah sholat itu ya. Yang jelas orang kafir itu tidak ada sholatnya. Itu yang jelas kalau kita lihat, selain pernyataan juga tidak, apalagi sholat. Jadi orang kafir ya tidak berhak dan tidak ya boleh dia menjadi imam. Jadi Islam dia. Yang kedua, akil ya, orang yang berakal. Ini juga menjadi satu dasar ya, di mana orang berakal ini dia memang paham dan dia tahu ya membedakan hak dan batil, ya benar dan salah. Nah seperti ini ya dia diangkat dan layak juga menjadi imam. Kemudian yang ketiga adalah baligh ya, sampai umurnya. Ini sampai umurnya maka dia ya bisa menjadi imam. Perkara nanti urusan dia sudah nikah apa belum, memang itu menjadi perselisihan ya. Cuma para sahabat terutama asar dari Abdullah bin Abbas mengatakan ya, ma nasakan nasik illa bin nikah ya, la yutimmu ma nasakan nasik illa bin nikah ya. Rasanya tidak sempurnalah ya ibadah seseorang itu kalau kecuali dia sudah nikah. Artinya ada satu bobot tanggung jawab, karena imam ini adalah orang yang bertanggung jawab dalam melaksanakan ibadah. Ya maka orang nikah itu kan dia sudah juga punya tanggung jawab terhadap istri dan keluarganya. Itu ya salah satu juga alasan ya. Ya walaupun secara mendasar itu tidak ada ya kita bilang aturan khusus yang digambarkan oleh Rasulullah, tapi kadang mereka melihat orang-orang yang imam dari masa Rasulullah terus itu rata-rata memang sudah ya berumah tangga. Jadi ini mungkin bisa dipakai sebagai satu kenyamanan juga ya di dalam kita beribadah ya. Nah kemudian selanjutnya ya, syarat selanjutnya yakni ya az-zukur ya, zukurul muhaqqaq ya, laki-laki syaratnya itu lebih berhak dia. Kalaupun perempuan menjadi imam dibolehkan di rumahnya dengan kalangannya sendiri ya, anak perempuannya kan begitu ya. Ini kalau dilihat ataupun kumpulan-kumpulan perempuan. Jadi di sini jelas ya sepanjang ada laki-laki maka laki-laki yang dituntut untuk menjadi imam. Nah, ini syarat yang perlu diperhatikan juga ya di dalam kita melakukan sholat berjamaah ya. Nah selanjutnya syarat yang berikutnya bahwa sah jadi imam ini kita bilang syarat sahnya apa? Suci ya dari hadas dan najis. Makanya tadi digambarkan imam ini memang orang yang paham dan mengerti. Jadi tidak sembarangan aja, yang penting asal bacaan bagus tapi
bajunya kadang mungkin ada lengket bekas darah, kita bilang apa ya, artinya pada dasarnya kejadian seperti itu. Ada satu baru saja mungkin luka, darahnya ada. Nah, atau sembarangan saja kita bilang ya kurang bersih dia di dalam berpakaian dan sebagainya. Nah, ini kan juga menjadi satu perhatian ya, karena imam ini kan mempengaruhi dia. Apalagi tadi di Quran kan waja'alna ya minhum a'immatan yahduna. Kami jadikan sebagian mereka itu menjadi imam yang menunjuki. Ya, menunjuki. Namanya menunjuki ini kan jelas apa yang dipandang bisa dijadikan satu ya bahan dasar untuk ya dijadikan pegangan. Kemudian baru yang keenam, ihsanul qiraah wal arkan ya. Bahwa syarat imam ini yakni bagus dalam bacaan dan rukun-rukunnya itu. Ya, jadi imam ini kan nggak sembarangan, asal udah ruku bangkit, belum selesai orang baca terus sujud. Nah, rukun-rukunnya diperhatikanlah ya, berdirinya tegak dan sebagainya itu perlu diperhatikan benar-benar ya, dari sisi ya syarat sah jadi imam. Jadi kalau udah bacaannya aja pun nggak bagus, rukunnya juga ya nggak jelas, kita bilang ini kan yang di belakang kan nggak semuanya orang yang nggak paham. Ya, banyak orang yang mengerti, banyak orang yang tahu. Apalagi kalau kita lihat ya selalu berjamaah itu tahu persis bagaimana sebetulnya keadaan kondisi yang ada ya. Saya kira sementara itu saja, yang akan datang masih ada lagi beberapa